Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah pengukuran pengukuran suhu pada sensor DHT11 menggunakan metode regresi linear. Nah, apa sih metode regresi linear itu? Salah satu metode dalam statistik dan machine learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Metode ini bertujuan untuk menemukan garis terbaik yang dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Nah, jadi kita coba langsung masuk ke case-nya aja ya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah problem yaitu engineer melakukan akuisisi dari data suhu dari sebuah benda. Engineer tersebut menggunakan sensor low cost dengan tipe DHT11. Setelah melakukan percobaan dengan sensor suhu DHT11, ternyata sensor tersebut memiliki deviasi atau simpangan dari nilai suhu yang sebenarnya. Berikut ini adalah data sensor suhu DHT11 yang dinilai kurang akurat. Dari data 1, pengukuran DHT11 10 yang suhu sebenarnya yaitu 11. Dan begitu seterusnya sampai ada persoalan di mana buatlah algoritma dengan metode tertentu yang dapat digunakan untuk melakukan koreksi pengukuran suhu pada sensor DHT11 dalam bentuk program C atau Python atau bahasa pemrograman lainnya. Nah, yang B, lakukan analisis mengenai metode yang Anda gunakan untuk membuat program tersebut. Jadi, kita akan membuat sebuah algoritma dengan metode regresi linear ya, teman-teman. Nah, ini metode regresi linear itu menggunakan persamaan Y sama dengan AX plus B, di mana Y adalah suhu yang terbaca sensor, X adalah suhu referensi, A adalah kemiringan, B adalah intercept. Itu. Nah, ini untuk penyelesaian dan hasilnya sedikit daripada eh, kode programnya yang di atas pada layar putih dan hasil dari pemrogramannya ada di layar hitam, yaitu suhu terukur 10, suhu koreksinya 10,7, yang suhu sebenarnya yaitu 11. Suhu terukur 11, suhu koreksinya 11,7, yang suhu sebenarnya adalah 12. Dan begitu seterusnya hingga mendapatkan hasil di tabel sebagai berikut. Nah, ini dia. Sudah saya masukkan ke dalam tabel ya teman-teman. Sini bisa dilihat suhu terukur 10, suhu setelah koreksinya 10,7, suhu sebenarnya 11. Dan begitu seterusnya sampai suhu terukur yang terakhir yaitu 25, suhu setelah koreksinya 26,7, yang suhu sebenarnya adalah 27,5. Gitu. Nah, ini representasi grafiknya ya teman-teman. Ini perbandingan suhu sebenarnya, suhu terukur, dan suhu setelah koreksi. Nah, yang suhu yang biru ini adalah suhu sebenarnya. Suhu yang garis-garis merah ini adalah suhu setelah koreksi. Dan ini yang hijau adalah suhu terukurnya menggunakan sensor DHT11. Bisa dilihat ya perbandingan antara suhu sebenarnya dan suhu setelah koreksi lebih mendekati daripada suhu terukur menggunakan sensor. Jadi lebih deviasinya lebih kecil. Kesimpulannya untuk masalah kali ini yaitu MSC untuk suhu terukur ada di 1,75 dan MSC untuk suhu setelah koreksi ada di 0,19798. Nilai MSC yang lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik. Dalam hal ini, model suhu setelah koreksi memiliki MSE yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan suhu terukur. Ini berarti bahwa model koreksi berhasil mengurangi kesalahan prediksi secara signifikan. Nah, ini berarti bisa dipraktekin di rumah ya teman-teman. Eh, Model pemrograman ini bisa menjadi referensi kalian buat menentukan suhu terukur begitu daripada kita menggunakan sensor yang dimana itu deviasinya masih cukup jauh ya. Nah, kesimpulannya yaitu dari metode regresi linear efektif dalam mengoreksi deviasi pada sensor DHT11.
terutama untuk aplikasi sederhana yang memerlukan koreksi linear. Solusi ini memberikan hasil yang lebih akurat meskipun masih ada keterbatasan pada akurasi penuh. Nah, begitu teman-teman. Jadi metode regresi linear ini eh, efektif mengurangi deviasi pada sensor di HT11, teman-teman. Jadi eh, cukup signifikan juga untuk merubah deviasinya tersebut. Begitu, teman-teman. Jadi pada video kali ini cukup sekian aja pada bahan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.